Pemirsa, Ditres Narkoba Polda NTT melanjutkan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram. Pemusnahan ini dilaksanakan di Mapolda NTT sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan seorang wanita berinisial IA. Bersama saya Brigpol Aulia dari Polda Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, pada hari Minggu 6 Oktober 2024 lalu, seorang wanita berinisial IA diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur karena membawa narkoba jenis sabu seberat 0,1746 gram. Dan setelah dilakukan asesmen terpadu bersama BNNP NTT, dikeluarkan surat rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi nafsa rawat inap di rehabilitasi Lido selama 3 bulan. Saat ini Ditres Narkoba Polda NTT melakukan pemusnahan barang bukti jenis sabu milik saudari IA karena penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Saat ini saya sudah bersama Bapak Ditres Narkoba Polda NTT. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Saya mau nanya nih Bapak. Saya mendapatkan informasi bahwa kasus tindak pidana narkotika ini oleh saudari IA dihentikan. Apakah yang mendasari sehingga Ditres Narkoba Polda NTT mengambil keputusan tersebut, Pak? Ya, jadi sesuai dengan amanah undang-undang ya, ada peraturan edaran dari Mahkamah Agung juga bahwa pengguna selain pengedar, terus kurir, dan dia bukan residivis, dan barang bukti terkait dengan sabu itu di bawah 1 gram, kemudian untuk ganja itu di bawah 5 gram, kemudian ekstasi itu di bawah 10 butir, itu bisa dilakukan restoratif justice karena dari mereka ini kita menyebutnya adalah korban ya. Korban. Jadi korban ini sebaiknya kita lakukan rehabilitasi sehingga mereka bisa sembuh nantinya, seperti itu. Dan proses apa saja Pak yang harus dilalui sebelum barang bukti sabu yang ditemukan pada kasus ini dimusnahkan? Apakah ada peraturan khusus mengenai pengelolaan barang bukti narkotika ini, Pak? Ya, jadi kalau peraturan khusus ada ya. Semua barang bukti itu ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana kita menyimpan barang bukti tersebut, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita menyimpannya. Sehingga untuk kasus berkaitan dengan narkotika ini memang ekstra hati-hati kita melakukan penyimpanannya karena banyak kejadian bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan barang bukti, adanya anggota yang bermain, ini bisa kita hindari seperti itu. Baik Pak, nah kalau begitu dari perspektif kepolisian, apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan bagaimana mereka bisa melindungi serta menghindar dari pengaruh negatifnya? Ya, jadi kita ya dari kepolisian, dari BNN juga senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba ini. Sehingga kita juga menyampaikan kepada orang tua, kepada guru-guru, kemudian kepada tokoh-tokoh agama untuk dapat membantu kita, baik dari BNN maupun dari Polri, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba ini. Karena memang apabila satu kali sudah mencoba, ini akan ketagihan dan semuanya akan menjadi bumerang bagi si pemakai, seperti itu. Dan tentunya pasti akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan generasi yang akan datang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya setelah berbincang-bincang. Selamat beraktivitas kembali Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, menggunakan narkotika jenis apapun merupakan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan generasi yang akan datang. Dan Ditres Narkoba Polda NTT akan terus melakukan operasi untuk mencegah penyebaran narkoba di NTT. Itulah informasi dari Polda Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa dan salam presisi.